India, Forsas India, teman-teman. Ini dari Pekanbaru ya. Ini malam hari ini leader ini yang Bisa tadinya. jadi video 5 menit ini adalah awal baru perubahan kehidupan Anda. Kita mulai ya. Fokus 5 menit. Melek Era adalah satu rahasia sukses para konglomerat dunia. Mereka seperti bisa melihat apa yang akan menjadi tren di masa yang akan datang. Sebaliknya, 98% orang di dunia ini mengalami gagap era. Mereka seringkali terlambat menyadari sesuatu. Seringkali mereka hanya mendapatkan remah-remahnya saja. Bahkan ada yang tidak mendapatkan sama sekali. Sungguh ironis. Contoh, saat era sumber daya alam, orang-orang yang melek era langsung bergerak cepat, berpikir dan bertindak bagaimana menguasai sumber daya alam. Ada yang langsung bertindak, bagaimana ya saya bisa menguasai tambang emas di sana? Ada yang bergerak cepat supaya bisa memiliki tambang batu bara di suatu tempat. Ada yang bermanuver untuk menguasai tanah-tanah di tempat yang akan menjadi tempat strategis. Tapi kebalikan dengan orang yang gagap era. Setelah era ini booming, mereka baru terpikir, ah iya ya, nanti kalau saya punya uang, saya beli tanah di sana. Setiap bulan saya nabung emas deh buat masa depan keluarga saya. Itulah yang terjadi. Orang gagap era akhirnya hanya memiliki satu atau dua petak tanah atau beberapa gram emas saja. Atau banyak sekali yang berakhir tidak memiliki apa-apa di era sumber daya alam. Kenapa? Karena harganya sudah terlanjur tinggi. Para melek era sudah melihat hal ini dari awal. Dan mereka bisa mengumpulkannya saat harganya masih murah alias belum booming. Para melek era inilah yang mendapatkan financial tipping point atau loncatan besar keuangan dalam hidup mereka. Begitu juga pada saat era industri datang, para melek era sudah bertindak. Bagaimana industri-industri strategis bisa mereka kuasai? Saat gagap era masih berkutat di era sumber daya, mereka sudah menguasai era industri. Lihatlah zaman itu, kekayaan orang yang memiliki satu pabrik yang berhasil jauh lebih besar daripada para tuan tanah. Saat industri strategis sudah dikuasai para melek era, para gagap era baru terpikir, iya ya, sepertinya enak punya usaha sendiri ya. Lagi-lagi, para melek era mendapatkan lagi financial tipping point-nya. Awal tahun 90-an era internet datang. Para melek era langsung berpikir bagaimana mendapatkan keuntungan besar dari internet. Jeff Bezos dan Jack Ma terbayang toko online di atas internet di saat para gagap era belum terbayang apa itu internet. Dan lihatlah saat ini, industri-industri besar sudah dikuasai oleh internet. Saat mereka menjadi orang-orang kaya dunia, para gagap era baru terpikir, enak ya jualan online. Para melek era sudah mendapatkan financial tipping point-nya, para gagap era kembali mendapatkan remah-remahnya saja. Apakah Anda salah satu orang yang gagap era tersebut? Kapan saatnya Anda menjadi melek era? Apa yang membuat orang bisa menjadi melek era? Ada 3 hal: pengetahuan, informasi, dan lingkungan yang mendukung. Ya, itu tadi ya teman-teman sekilas mengenai video melek era. Oke, kita mulai teman-teman ya. Selamat malam. Perkenalkan dulu nama saya Yopi ya. Seperti yang saya katakan tadi, saya adalah leader Anda di Forsas Team Kingdom ini, teman-teman ya. Nah, malam hari ini saya akan mencoba untuk membawakan edukasi kripto aset ya, teman-teman ya, yang seharusnya akan dibawakan oleh seorang leader dari Pekanbaru Riau ya, tetapi beliau berhalangan untuk saat ini lagi sibuk nambal ban mobilnya. Mungkin 30 menit ke depan beliau akan hadir di tengah-tengah kita, teman-teman ya. Oke, teman-teman, untuk tidak berlama-lama lagi karena ini bisnis yang terbaik di dunia sampai hari ini. Saya sudah dari bulan September ya, untuk Tron ini saya dari bulan September sampai hari ini kurang lebih belum 1 tahun ya, teman-teman ya. Belum 1 tahun, tetapi saya dengan modal 700.000 rupiah pada saat itu sekarang sudah lebih dari 1 M ya, teman-teman ya. Oke, ini sangat luar biasa sekali. Bukan maksud saya untuk menyombongkan diri, bukan, sama sekali bukan itu target saya, teman-teman ya. Tetapi saya katakan semuanya pasti bisa karena modalnya sangat murah sekali ya, sangat murah, terjangkau buat semua kalangan, teman-teman ya. Dan yang kedua, di bisnis ini anti scam ya, tidak akan scam, mau 1000 tahun pun tetap ada, teman-teman ya. Jadi kita pilihlah bisnis yang anti scam ya. Oke, untuk tidak berlama-lama lagi karena ini materinya cukup
cukup panjang. Ada sesi kedua lagi nanti, di mana sesi intinya teman-teman ya, bagaimana kita dengan 3 slot ini potensinya sampai 9 miliar dalam 1 tahun teman-teman ya. Oke ya, untuk tidak berlama-lama lagi saya akan share screen untuk edukasi kripto aset ya teman-teman. Oke, tolong bantu ya yang bagi apa yang tadi saya angkat jadi host, co-host ya, tolong dibantu diterima. Banyak sekali yang teman-teman yang bergabung baru bergabung, tolong di-admit ya teman-teman ya, Pak Hadi sama Pak Ridwan ya, saya minta tolong. Nah, di sini edukasi kripto aset ya, mengenal apa yang dunia butuhkan saat ini dan apa yang dunia butuhkan di masa yang akan datang, teman-teman ya. Nah, Bapak, Ibu-ibu atau teman-teman sekalian, tentu setuju sekali bahwa dunia berubah begitu cepatnya, teman-teman ya. Sangat cepat sekali perubahan dunia ini ya. Kita pertama kali mengenal yang namanya zaman batu, yaitu berburu. Pada saat itu manusia untuk bertahan hidup berburu atau diburu atau kebalikannya ya teman-teman ya. Jadi kita untuk bertahan hidup pada saat itu yaitu harus berburu atau kebalikannya diburu ya, seperti itu. Nah, zaman kemudian berubah lagi menjadi zaman agrikultur ya, atau bercocok tanam ya. Pada saat itu yang menguasai untuk bertahan hidup mereka adalah bercocok tanam ya teman-teman ya. Mereka yang menguasai lahan-lahan yang besar seperti inilah untuk bertahan hidup ya, bisa bikin ladang atau sawah seperti itu teman-teman. Nah, tidak lama kemudian kita memasuki zaman yang namanya zaman industri atau manufacturing ya. Pada saat itu diproduksi massal lah, berdirilah pabrik-pabrik untuk produksi massal ya. Nah, pada saat itu orang yang melek era pada saat itu adalah mereka yang mendirikan pabrik, atau kebalikannya kita bekerja di pabrik tersebut teman-teman ya. Kemudian zaman berubah lagi menjadi zaman informasi, internet dan big data ya teman-teman, di mana zaman saat ini zaman sudah berubah lagi ya, seperti itu teman-teman ya. Nah, kini semuanya dapat dilakukan melalui gadget Anda ya, bisa dilakukan karena kita sudah melakukan memasuki industri 4.0. Nah, semuanya sudah kita lakukan melalui gadget kita atau laptop kita dari rumah ya, seperti itu teman-teman. Nah, ada kalimat mengatakan begini, kalau kita tidak berubah, kita akan punah, teman-teman. Jadi kita harus berubah ya, sama seperti dinosaurus, jika dia tidak berubah atau dia tidak berevolusi dengan perubahan, kita pun akan punah, seperti itu, teman-teman. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu atau teman-teman sekalian tentu sangat setuju sekali bahwa perubahan dunia ini juga mengubah cara kita bertransaksi, teman-teman ya. Kita mengenal apa yang namanya barter pada saat itu ya, di mana barang ditukar dengan barang juga ya. Kemudian tidak lama lagi berdirilah market atau toko atau pasar seperti itu, di mana pasar ini pertemuan antara pembeli dan pedagang seperti itu. Tidak lama lagi kemudian zaman sudah berubah lagi, kita memasuki zaman internet ya, di mana semua dapat dilakukan melalui gadget kita, melalui laptop kita. Kita bisa membeli apapun yang kita mau, tiket pesawat terbang, semuanya ya, bisa beli mobil, bisa beli rumah, bisa beli macam-macam, semuanya bisa dilakukan melalui dari handphone kita atau melalui gadget kita, teman-teman ya. Nah, orang yang melek era tentu kita mengenal yang namanya blibli.com, Bukalapak, Tokopedia, Lazada, Zalora dan lain-lain. Mereka sudah melihat ini adalah peluang emas, teman-teman ya. Nah, Bill Gates mengatakan if your business is not on the internet, then your business will be out of business ya. Artinya kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Lidah saya kurang bisa berbahasa Inggris. Artinya kurang lebih seperti ini. Jika bisnis Anda tidak di dalam internet, bisnis Anda pun akan punah. Seperti itu teman-teman. Oke, teman-teman lanjut ya. Nah, memperkenalkan teknologi 4.0 atau ini agak ketutup ini. Teknologi 4.0 atau blockchain. Blockchain adalah database terdistribusi yang menyimpan informasi dalam bentuk transaksi dalam blok yang ada di berbagai komputer di seluruh dunia secara bersamaan melalui jaringan internet ya, teman-teman ya. Seperti itu. Nah, teknologi blockchain ini sudah diadopsi oleh salah satu bank, bahkan dua ya, bank di Indonesia ini yang terbesar di Indonesia ini yaitu BNI dan Bank Permata ya, untuk meningkatkan trade finance dan juga remittennya, teman-teman ya.
seperti itu. Jadi sangat luar biasa sekali teknologi blockchain ini, teman-teman, di mana sudah diadopsi oleh bank di Indonesia ini. Ya, di sini kita memperkenalkan industri 4.0 atau digital asset. Bisa 80-20 gitu kan. 80-nya teman-teman tolong oke. Memasuki era cryptocurrency, evolusi dan revolusi, ya. Nah, kita mengenal aset dari zaman dulu, yaitu tanah, ya. Tanah tidak bertambah banyak, tetapi tanah bertambah mahal, teman-teman, ya. Kemudian kita mengenal apa namanya rumah atau properti. Properti tentu berdiri di atas tanah, dan itu itu akan menjadi semakin mahal, teman-teman, karena dia di atas tanah, ya. Kemudian kita mengenal apa yang namanya emas, ya, sebagai aset kita, ya. Kemudian paper aset atau saham. Kemudian kita mengenal yang namanya, kita memasuki era digital, crypto aset, ya. Di mana saat ini kita sudah mengenal yang namanya crypto aset, teman-teman, ya. Yaitu yang dimulai dari Bitcoin, teman-teman, ya. Seperti itu. Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Apa itu crypto aset? Crypto aset itu yaitu aset digital, teman-teman, ya. Yang kalau sudah disebut dengan digital berarti tidak berwujud, teman-teman, ya. Dia menggunakan kriptografi sebagai keamanannya. Aset digital yang tidak tersentralisasi atau tidak terpusat, ya, teman-teman, ya. Aset digital yang bisa dibawa kemanapun, ya, tergantung pada internet, ya. Jadi berapa triliun pun aset itu bisa kita bawa kemanapun, teman-teman, ya. Tidak seperti rumah, tanah, mobil, emas tidak bisa kita bawa kemana-mana, tetapi aset digital ini bisa kita bawa kemanapun, ya, tergantung pada internet, ya. Transaksi bisa dilihat melalui public ledger bernama blockchain, ya. Transaksi peer to peer atau person to person, jadi hitungan detik, ya, seperti itu, teman-teman. Nah, ada 10 kripto aset, tetapi malam hari ini saya tidak akan membahas ke-10-nya. Ke-10-nya tidak saya akan bahas semua, tetapi saya akan cukup membahas 3 saja, ya. Yang pertama Bitcoin, ya. Bitcoin berdiri pada tahun 2009 lalu, ya, oleh seseorang yang menamai dirinya Satoshi Nakamoto. Kemudian Ethereum, teman-teman, ya. Nah, kemudian yang terakhir nanti Tron, ya, akan saya bahas, ya. Dan kesemuanya ini adalah legal, teman-teman, ya. Jadi bisa kita dapatkan di Indodax, di Luno, di Trip, Rekeningku, ya, Pintu, toko kripto, ya, dan masih banyak sekali, ya. Kita bisa mendapatkan aset-aset itu tadi, ya, teman-teman, ya. Jadi semuanya itu legal. Jadi jangan khawatir, teman-teman, semuanya itu legal, ya. Bitcoin atau disingkat menjadi BTC versus Ethereum, kemudian Tron disingkat menjadi TRX, teman-teman. Nah, ini logonya, teman-teman, yang sebelah kiri ini Tron, kemudian Ethereum, kemudian yang sebelah kanan ini Bitcoin, teman-teman. Seperti itu. Nah, malam hari ini, ya, Bitcoin dikembangkan oleh program menamai dirinya Satoshi Nakamoto dari Jepang, ya, pada tahun 2009. Pada saat itu harga Bitcoin per satu Bitcoin itu cuma Rp1.000, teman-teman, ya. Per satu Bitcoin itu cuma Rp1.000. Teman-teman kebayang nggak? Pada saat itu seandainya kita beli Bitcoin 100 Bitcoin berarti 100.000. Malam hari ini harganya mendekati 600 juta loh, teman-teman, satu Bitcoin. Bayangkan, ya, kalau pada saat itu kita beli 100.000 di 2009, dijual sekarang itu kalikan 100 kalikan 600 juta, berapa itu? Ya, banyak sekali lah pokoknya, ya, seperti itu, teman-teman, ya. Tetapi kita tidak membahas Bitcoin karena Bitcoin sudah sangat mahal sekali, tidak mungkin kita sanggup, ya, teman-teman, ya. Yang kedua, kita akan bagaimana kita mengumpulkan Tron di sini nantinya, teman-teman, ya. Oke. Nah, 2010 sampai 2017 harga Bitcoin melonjak dari 1.000 tadi menjadi 200 juta, teman-teman, ya, di tahun 2017, dan sekarang ini 600 juta, ya. Beberapa bulan yang lalu itu mendekati 1 miliar, teman-teman, untuk satu Bitcoinnya, ya, teman-teman, ya. Nah, 2017 diperkirakan sudah ada 17 juta Bitcoin beredar di seluruh dunia, ya, teman-teman, ya. Jadi, teman-teman, jumlah Bitcoin atau aset kripto itu ada jumlahnya, teman-teman, ya. Dia sudah ditanam di dalam internet, ya, kemudian ditambang, dikeluarin satu persatu. Nah, diperkirakan di tahun 2124 nanti diperkirakan Bitcoin itu akan mencapai puncaknya, sebanyak 21 juta Bitcoin akan keluar semua. Dan pada saat itu harga Bitcoin rumornya ini seharga satu Lamborghini, teman-teman, ya. Nah,
2018, Bank Indonesia berencana melarang Bitcoin sebagai alat pembayaran. Ini wajar sekali pada saat itu, teman-teman. Di Bali, itu ada hotel menggunakan pembayarannya menggunakan Bitcoin. Lalu kemudian berbagai villa dan lain-lain itu menggunakan Bitcoin. Ya. Tetapi di satu negara tidak boleh ada dua mata uang. Nah, pemerintah melarangnya pada tahun 2018 sebagai alat pembayaran. Tetapi, teman-teman ya, sebagai aset boleh ya, sebagai aset atau sebagai kekayaan boleh, teman-teman. Jadi ini legal ya, teman-teman ya, seperti itu. Oke, lanjut ini Ethereum. Ethereum adalah platform open source yang dasarnya adalah teknologi blockchain yang memungkinkan para developer membangun dan menyebarkan aplikasi desentralisasi seperti smart contract. Diprakarsai oleh Vitalik Buterin pada tahun 2013 dan pengembangan Ethereum didanai oleh Crowdcell Public Online selama Juli sampai Agustus 2014 dengan membeli token nilai Ethereum atau disebut dengan Ether. Ya, teman-teman ya. Nah, ini luar biasa sekali ya. Ini Ethereum pada saat saya join Forsas Tron pada saat itu ya, tolong Pak Ridwan diterima, itu ada yang banyak sekali yang masuk baru, atau Pak Hadi ya, Anda berdua sudah saya jadikan co-host ya. Nah, ini luar biasa sekali. Pada saat bulan Januari di tahun kemarin 2020 itu harga satu Ethereum itu kurang lebih 1.865.000 per satu Bitcoin, per satu Ethereum atau ETH, teman-teman ya. Nah, luar biasa sekali. Di bulan Agustus itu sudah mencapai 5 juta, di akhir Agustus ya, sudah mencapai 5.845.000 ya untuk satu Bitcoin. Dan malam hari ini untuk satu Ethereum maksud saya ya. Dan malam hari ini kurang lebih 30 jutaan ke atas ya. Tinggal kita cek aja harganya di Indodax. Luar biasa sekali kenaikannya ya. Nah, ini sangat luar biasa sekali kenaikan untuk satu Ethereum, teman-teman ya. Nah, kemudian ini ada sumber yang sangat dipercaya sekali dari kompas.com. Di masa pandemik harga aset kripto Ethereum melonjak hampir 200%. Bahkan lebih loh, kalau sekarang hitungnya lebih dari 30 juta untuk satu Ethereum ya teman-teman ya. Jadi sangat luar biasa sekali di masa pandemik ini aset kripto ini diserbu oleh seluruh dunia ya. Karena kita mengikuti anjuran pemerintah untuk bekerja dari rumah saja teman-teman. Nah, teman-teman, kripto aset atau aset kripto berupa Bitcoin dan lain-lainnya itu sangat sudah digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar seperti yang ada di layar ini ya teman-teman ya, seperti BP, British Petroleum ya, Ing Insurance, JP Morgan ya, ada banyak sekali di sini ya, tinggal baca sendiri, Intel ya, lalu kemudian ada UBS. Ada banyak sekali. Jadi ini perusahaan-perusahaan raksasa yang sangat dipercayai, yang sangat terkenal sekali di seluruh dunia, teman-teman. Mereka menggunakan aset kripto sebagai alat pembayaran atau sebagai aset mereka, teman-teman ya. Nah, kenapa kita yang bukan punya perusahaan besar kok tidak percaya gitu ya? Mereka ini sangat percaya sekali dengan aset kripto tadi, teman-teman. Nah, yang menarik adalah Tron, teman-teman, ya. Tron per 15 September, saya join di bulan September ya teman-teman ya, yang Forsas Tron ini. Pada saat itu harganya cuma berkisar sekitar 300, sekitar berapa ini teman-teman ya? Sekitar 300, kemudian melonjak menjadi pada saat itu 400 rupiah ya. Harganya 400 rupiah per malam hari ini. Kurang lebih tadi 800 sampai 900 ya. Jadi naik turun 800 sampai 900. Bahkan 5 bulan yang lalu sempat 3.000 loh per bit per tronnya gitu ya, seperti itu teman-teman. Nah, ini Tron, ini Ethereum. Kemudian berkebun kripto aset dengan mengikuti program Forsas, teman-teman. Jadi saya tidak mengajak Anda membeli aset kripto itu dengan membeli, tetapi kita mendapatkannya secara gratis melalui Forsas ya teman-teman ya. Mau ya saat dengan modal hanya 3 slot punya potensi penghasilan
9 miliar teman-teman ya. Jadi luar biasa sekali kalau kita mengikuti cara yang benar ya. Untuk sukses di sini teman-teman, tentu kita banyak sekali yang harus kita investasikan. Yang pertama adalah investasi uang kita untuk membeli bibitnya ya, bibitnya Tron ya, untuk membeli slot nanti adalah bibit, kita beli bibitnya, di mana investasi uang tentu akan mendapatkan uang. Investasi Tron tentu akan mendapatkan Tron, seperti itu untuk membeli bibitnya. Kemudian kita investasikan waktu, seperti teman-teman malam hari ini menyempatkan diri untuk hadir pada malam hari ini, pada Zoom meeting pada malam hari ini. Itu adalah sebuah investasi teman-teman ya, di mana kita sama-sama belajar. Suatu saat nanti Andalah yang akan presentasi di sini teman-teman ya, kita gantian nanti seperti itu. Nah, kemudian kita investasikan pikiran. Jadi tidak semerta-merta langsung begitu bergabung langsung mengharapkan sukses ya teman-teman ya. Harus kita sirami, kita pupuk, kita siangi dari rumput-rumput liar seperti itu teman-teman, pohon kita, sehingga nanti suatu saat nanti kita akan panen Tron setiap harinya teman-teman ya. Seperti itu. Nah, ini presentasi saya sekian untuk yang edukasi kripto aset teman-teman ya. Nanti akan dilanjutkan di sesi yang kedua teman-teman ya. Sesi kedua ini adalah puncaknya, bagaimana kita mendapatkan aset kripto ini secara gratis teman-teman ya. Dengan modal Tron 3 slot tadi ya, kita punya potensi 9 miliar dalam waktu 1 tahun teman-teman ya. Nah, saya sudah buktikan itu ya, tetapi saya tidak dapat 9 miliar ya teman-teman, karena saya belum menerapkan sistem yang malam hari ini kita terapkan. Jadi malam hari ini kita menerapkan sebuah sistem yang sangat baru sekali ya teman-teman ya, dengan duplikasi 3, potensi penghasilannya 9 miliar dalam waktu 1 tahun teman-teman ya. Teman-teman, saya akan lanjutkan di sesi yang kedua ya, sementara kita menunggu Pak, saya nggak tahu apakah beliau sudah hadir di tengah kita atau belum, tapi nggak apa-apa. Saya akan lanjutkan lagi di sesi yang kedua teman-teman ya, seperti itu. Nah, sebelumnya saya akan putarkan dulu nih video ya, untuk mengingatkan kita kembali, flashback kita kembali ya teman-teman ya, di mana kita akan Forces Academy, tempat untuk belajar banyak hal mengenai Forces tanpa adanya kode referral atau link pada video ini, sehingga kalian dapat share atau bahkan mengunduh file ini kepada teman atau partner bisnis kalian. Pertama-tama, apa itu Forces? Forces adalah platform yang berbasis teknologi smart contract, yaitu program yang berjalan secara otomatis di atas blockchain dan berjalan dengan aturan yang sangat ketat, terstruktur, sistematis, dan dapat diperhitungkan, serta sangat transparan di mana semua transaksi dapat dilacak dan dilihat melalui front scan. Apa itu smart contract? Smart contract atau kontrak pintar adalah algoritma yang dieksekusi otomatis yang berisi smart contract, dapat dikirim secara otomatis tanpa pihak ketiga atau bank, pemerintah, broker, dan lain-lain. Kemudian, apa itu blockchain? Blockchain adalah catatan transaksi dan informasi yang tidak dapat diubah yang dilindungi secara kriptografik dari manipulasi menggunakan ribuan komputer independen di seluruh dunia, sehingga aman pada saat Anda transaksi di sini. Di sini saya ingin memperkenalkan pada Anda mengenai Matic Project terdesentralisasi sepenuhnya. Apa yang dimaksud dengan desentralisasi dan apa manfaatnya untuk Anda? Terdesentralisasi yang artinya smart contract bersifat final. Dalam arti setelah smart contractnya berjalan, tidak mungkin lagi dilakukan perubahan apapun terhadap kondisinya, algoritmanya, logik dan cara kerja smart contract tersebut. Kode sumber smart contract ditempatkan di platform blockchain. Eksekusinya didukung oleh jutaan komputer di dunia. Hal ini memastikan smart contract aman dari resiko hacking ataupun smart contractnya dihentikan. Dan keuntungannya bersama Forces adalah 100% penghasilan untuk Anda, dibangun di atas blockchain sehingga memiliki tingkat keamanan yang sangat tinggi, tidak ada admin, semua berjalan otomatis, pembayaran langsung ke wallet member, uang Anda tidak disimpan oleh pihak lain, 100% minim resiko dan transparan, dan ini adalah bukan riba. Pemasaran Forces dibuat dengan kontrak yang cerdas, yang memberikan Anda keamanan dan reliabilitas maksimum, dan algoritma dalam blockchain ini menggunakan Tron atau TRX dari salah satu cryptocurrency yang tidak perlu diragukan lagi. Dan pada platform Forces dibuat kontrak pintar seperti mata uang digital didesentralisasi ke semua perjanjian dan ketentuan kontrak pintar yang telah ditetapkan dari program ini. Program ini sangat aman dan tak tergoyahkan dengan adanya kode yang berisi semua logika,
kontrak yang ditempatkan pada jaringan blockchain. Dikarenakan semua perhitungan ini disempatkan oleh jutaan komputer di seluruh dunia, yang artinya tidak ada pusat yang bisa dihack atau diretas. Bahkan pencipta aplikasi ini pun tidak dapat membatalkan atau mengubah kondisi atau mengambil uang Anda atau membatasi. Ya, teman-teman, itu tadi mengenai apa itu Porsas ya, apa itu bagaimana cara kerjanya, nanti akan saya bahas semuanya ya untuk di materi presentasi kita ini ya. Nah, ini intinya materi presentasi kita ini bagaimana cara kita mendapatkan Tron ini secara gratis, teman-teman ya. Jadi kita di sini untuk paling lama itu 1 jam ke depan. Inilah intinya dari materi kita malam hari ini, yaitu bagaimana kita berkebun Tron melalui Porsas, teman-teman ya. Seperti itu. Oke, untuk tidak berlama-lama lagi, mempersingkat waktu, saya akan buka slide lagi, buka materinya, teman-teman. Bersama tim Kingdom, Jumat 30 Juli 2021 ya, yaitu hari ini ya teman-teman ya. Nah, bagaimana cara mendapatkan miliaran hanya dengan modal sekitar 260 TRX atau Tron ya teman-teman ya. Jadi kita modal 260 Tron itu kurang dari 200.000 teman-teman ya, seperti itu. Nah, kita bisa mendapatkan penghasilan miliaran. Tetapi malam hari ini saya akan membahas bagaimana kita dengan 3 slot kita punya potensi penghasilan 9 miliar dalam waktu 1 tahun teman-teman ya, seperti itu. Nah, bisnis kita namanya Porsas. Hasilnya besar dan modalnya sangat kecil sekali, sangat aman, sangat mudah dikerjakan oleh siapa saja, teman-teman ya. Seperti itu. Jadi tidak diminta latar belakang, ijazah atau KTP, tidak seperti itu, teman-teman. Jadi apapun latar belakang kita bisa sukses di sini, teman-teman ya. Nah, start bulan Februari 2020 sebagai business network di seluruh dunia. Jadi ini bukan skala lokal, teman-teman ya. Nah, bulan Februari itu pertama kali diawali dengan Porsas yang Ethereum atau ETH, teman-teman ya. Tetapi masuk ke Indonesia itu bulan Agustus melalui Malaysia, teman-teman ya. Seperti itu. Asalnya dari Rusia ya, teman-teman ya. Nah, di bawah ini adalah web resmi kita, yaitu porsas.io. Di luar itu yang palsu. Banyak sekali Porsas yang palsu di luar sana, tetapi yang kalau porsas.io itu resmi, teman-teman ya, seperti itu. Porsas tidak hanya berbicara uang dan uang saja ya, masih banyak sekali nilai-nilai bisnisnya atau Porsas Code di sini ya. Di sini ada banyak sekali ya kebersamaan kita, keluarga besar ya. Di sini ada nilai-nilai falsafah ya, ada gotong royong, ada sorry saya sambil menerima tamu-tamu yang masuk banyak sekali. Ada gotong royong, ada kepercayaan dan kewajaran, wujudkan mimpimu menjadi nyata ya teman-teman. Kita punya tujuan komunitas ya Porsas. Yang pertama adalah mempelajari teknologi baru, yaitu teknologi blockchain ya teman-teman ya, seperti itu. Sama seperti ketika saya mengawali bisnis ini dulu, saya sama sekali tidak paham apa itu blockchain, apa itu cryptocurrency, apa itu Bitcoin dan segala macam, itu saya tidak paham. Tetapi melalui Porsas ini, alhamdulillah ya teman-teman, saya sudah mulai paham dan saya pun sudah mendapatkan hasil yang sangat luar biasa di sini ya teman-teman ya. Transformasi keuangan global, kebebasan kripto atau crypto freedom ya teman-teman ya. Kemudian kita juga ada akademi internasionalnya ya teman-teman ya. Kemudian di sini kita ada pertumbuhan komunitas dan jadilah dirimu sendiri ya teman-teman ya. Amal dan jadilah dirimu sendiri. Nah, Porsas ini bukanlah investasi, teman-teman ya. Jadi jangan sampai salah ya. Jadi kalau ada yang masih ada sampai hari ini masih banyak sekali yang bertanya, Pak Yopi, kalau saya bergabung sekian,
setiap hari bisa dapat berapa? Tidak dapat ya teman-teman ya, tidak karena ini bukan investasi ya, seperti itu. Nah, bukan juga MLM ya teman-teman ya, bukan MLM, bukan piramida, bukan Ponzi ya. Jadi beda sekali. Proses ini bukan seperti itu ya teman-teman ya. Kalau MLM atau piramida atau Ponzi, yang di bawah selalu menguntungkan di atas ya, seperti itu. Tetapi di sini akan saya buktikan nanti tidak seperti itu cara kerjanya teman-teman. Bukan money game, bukan high investment program ya, bukan ROI juga atau ROI return of investment, bukan yang 1% per hari, bukan yang seperti itu. Itu hati-hati, itu penipuan itu. Tidak ada yang bisnis dapat 1% per hari, itu tidak ada yang seperti itu, teman-teman. Ya, seperti itu. Rata-rata scam semua, ya. Bukan trading, bukan mining, bukan ICO cryptocurrency, bukan ya initial coin offering, bukan ya. Tetapi kita berkebun ya, seperti itu melalui jejaringan Forsas ya, seperti itu. Forsas adalah decentralized network matrix atau jejaring untuk menciptakan penghasilan bersama ya. Bagi Anda yang sama sekali tidak mengerti tentang apa itu cryptocurrency, Bitcoin, blockchain dan lain-lain, jangan khawatir teman-teman ya. Di bisnis ini sangat mudah dan Anda tidak harus mengerti tentang apa itu cryptocurrency, apa itu Bitcoin dan lain-lain, tidak harus mengerti dulu ya teman-teman ya. Yang penting ketika Anda sejalan dengan waktu, ketika sudah join langsung mengerti pelan-pelan itu teman-teman ya, karena bukan itu inti kita di dalam bisnis Forsas ini. Forsas sangat aman, tidak akan scam, tidak akan bangkrut, bahkan tidak akan tutup, teman-teman. Ya, kok bisa tidak akan scam ya Pak Yopi? Karena dia transaksinya menggunakan Tron, teman-teman, atau TRX. Ya, Tron memungkinkan seluruh dunia bertransaksi secara aman. Ya, Tron adalah penyempurnaan dari Bitcoin dan Ethereum. Ya, kelebihan Tron bisa dilingkan ke smart contract. Ya, nah banyak sekali ya teman-teman ya yang bertanya, kenapa kok tidak pakai rupiah? Kenapa kok tidak pakai dolar? Kalau pakai rupiah dan dolar tentu sebatas satu negara atau dua negara saja ya teman-teman ya. Tetapi dengan Tron berlaku di seluruh dunia karena Tron ini kripto ya, cryptocurrency, bukan seperti token ya. Kalau token itu tidak beda sama kripto. Jadi dia sebelum jadi kripto dia token dulu ya teman-teman, seperti itu. Nah, Tron memungkinkan semua orang dari seluruh dunia bertransaksi secara sangat aman ya, karena Tron adalah penyempurnaan dari pendahulunya yaitu Bitcoin dan Ethereum. Kelebihan Tron bisa dilingkan ke smart contract ya, seperti itu. Nah, sistem Forsas dibuat dalam smart contract dalam blockchain Tron ya. Kalau teman-teman lihat di gambar yang di sebelah kanan ini adalah titik-titik komputer-komputer di seluruh dunia yang memegang data kita ya teman-teman ya, seperti itu. Jadi data-data kita dipegang oleh seluruh dunia, jutaan komputer ini atau ribuan komputer ini yang memegang data kita. Kalau salah satu komputer yang mati, masih ada komputer-komputer lain yang membackup data kita ya, seperti itu teman-teman. Inilah yang disebut dengan blockchain ya. Jadi sangat aman sekali ya. Data disimpan dalam ribuan komputer di seluruh dunia, sekali dibuat tidak akan bisa dihapus, diubah atau mati ya, atau yang disebut dengan immutable ya. Nanti akan saya jelaskan apa itu immutable ya di slide berikutnya. 100% transparan, semua akun dan semua transaksi dapat dicek di Forsas.io dan TronScan ya teman-teman ya, seperti itu. Jadi kita bisa melihat semua data-data transaksi orang lain, teman-teman ya. Bahkan penghasilan si A, si B, si C, kita bisa lihat di sini, walaupun kita belum jadi member, teman-teman ya. Jadi di sini tidak ada bohong-bohongan ya, teman-teman ya. Tidak ada bohong-bohongan, semuanya real ya, seperti itu. Jadi semua transaksi di seluruh dunia, kemana transaksinya, dari siapa transaksinya, kita bisa mengecek itu melalui TronScan atau Forsas.io, teman-teman. Ini logonya Tron. Kemudian immutable, yaitu sangat aman, tidak bisa dicurangi, tidak bisa diubah bahkan oleh penciptanya sendiri. Ya, Silado Okanikov ketika dia selesai menciptakan Forsas ini, pada saat dia melingkan ke smart contract, dilengketkan dong ke dalam smart contract blockchain, ya.
pada detik itu juga dia tidak punya kuasa apapun terhadap apa yang sudah dia ciptakan, teman-teman ya. Jadi kita berbisnis di sini murni bisnis kita sendiri, tidak ada hubungannya dengan owner. Ownernya ketika dia sudah menyematkan ke dalam smart contract, dia sudah tidak punya kuasa apapun, memblokir akun kita atau mengubah data-data yang ada di situ pun dia sudah tidak punya kuasa. Karena sesuatu yang disematkan ke dalam smart contract blockchain Tron itu sudah tidak bisa diapa-apain lagi, teman-teman ya, seperti itu. Ya, aduh, ini banyak sekali yang masuk ya. Tolong Pak Ridwan dibantu ya. Nah, proses diciptakan untuk tidak bisa scam ya selama internet ada ya. Jadi kita tergantung pada internet ya, seperti itu. Kemudian 100% terdesentralisasi, datanya disebar di ribuan komputer blockchain tanpa perantara atau bank atau perusahaan. Uang kita tidak disimpan di pihak lain, maka tidak dimungkinkan adanya fraud atau penipuan, teman-teman ya. Seperti itu. Kalau teman-teman melihat gambar di sebelah kanan ini, itu yang di atas ini yang terpusat ya, banyak sekali yang terpusat ya, contohnya perusahaan MLM atau bank lah ya. Bank kalau mau melakukan transaksi dari si A ke si B transfer, si A ke si C, C ke A, itu harus ada persetujuan bank. Contoh, kalau bapak-bapak, ibu-ibu di sini mau menarik uang di ATM, ternyata ATM-nya diblokir oleh pihak bank, itu tidak bisa. Itu artinya masih di pihak ketiga yang ini kita tergantung kepada pihak ketiga atau admin ya, seperti itu teman-teman. Nah, proses yang di bawah sini ya teman-teman ya. Jadi si A transaksi ke B, si A transaksi ke D, si D transaksi ke A juga, itu hitungan detik tanpa pihak ketiga ya teman-teman ya. Jadi kendalinya di ujung jari kita dan di HP kita ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan orang lain ya, atau pihak ketiga atau perusahaannya, seperti itu teman-teman. Transfer instan dan otomatis, uang langsung masuk ke dompet dalam HP kita, tidak perlu ditarik atau withdraw atau karena proses tidak menyimpan uang kita ya. Masih banyak lagi yang bertanya seperti ini ya, Pak Yopi, perusahaannya di mana ya Pak Yopi? Kantornya di mana ya Pak Yopi? Legalitasnya bagaimana? Tidak ada Bapak-bapak Ibu-ibu ya, tidak ada withdraw, tidak ada perusahaannya, tidak ada kantor, tidak ada legalitas karena memang dia sangat aman sekali ya. Karena sesuatu yang sudah ditanam ke dalam blockchain Tron, mau 100 tahun, mau 1000 tahun, tetap ada ya. Jadi kita berbisnis sendiri di sini menggunakan smart contract blockchain tadi ya, seperti itu teman-teman. Kayak gitu. Jadi kita sangat aman sekali, tidak perlu takut dikejar-kejar member karena bisnisnya selalu ada ya, seperti itu teman-teman. Jadi itu perlu kita bergaris bawahi ya teman-teman ya, seperti itu. Silado Okanikov ini pencipta Porsas atau pemrogram Porsas dari Rusia, tidak dapat sepersen pun dari transaksi kita, teman-teman. Dia memang menciptakan Porsas agar bisa digunakan oleh siapapun secara bebas dan menguntungkan banyak orang, teman-teman ya. Jadi si penciptanya sendiri pun tidak dapat 1 sen pun dari kita, dari transaksi kita. Karena nanti teman-teman akan tahu bahwa di sini metrik kita cuman mati di 2 level ya, kita dapatnya cuman di X3 dan X4 saja teman-teman ya, seperti itu. Nanti akan saya jelaskan, justru itu yang membuat saya mau di sini gitu ya, seperti itu. Porsas adalah bisnis jangka panjang ya, jadi bukan sebulan 2 bulan pindah lagi bisnis baru, setahun 2 tahun pindah lagi ganti scam atau hilang. Waduh, kalau yang seperti itu kita bisa dikejar-kejar member teman-teman ya. Tetapi Porsas ini bisnis yang jangka panjang ya, 2, 3, 5, 10 tahun masih ada ya teman-teman ya, seperti itu. Jadi tetap berjalan ya. Porsas terbukti bisa dapat miliaran rupiah hanya dalam 1-3 bulan saja, tidak perlu lama ya teman-teman ya. Di sini Anda pun semua pasti bisa ya teman-teman. Bayangkan bagaimana kayaknya Anda jika Porsas ini terus berjalan 2, 3, sampai 5 tahun lagi ya teman-teman ya. Jadi ini sangat luar biasa sekali. Jadi itu perlu kita garis bawahi. Kita mengikuti bisnis yang terbaik dan terbesar di dunia dan di banyak negara, dan hampir di seluruh negara ada Porsasnya teman-teman ya, seperti itu. Jadi kita perlu sudah saatnya Anda beralih ke bisnis yang sangat menguntungkan dalam jangka waktu panjang ya teman-teman ya. Jadi berhentilah kita mengikuti bisnis yang 1% sehari, 2% sehari, 3 bulan lagi kabur, Andalah yang dikejar-kejar member Anda ya teman-teman, seperti itu.
Nah, karena bisnis semacam itu saya sudah pengalaman udah dari tahun 95, teman-teman ya. Tidak ada yang benar gitu ya, seperti itu. Nah, hebatnya lagi, untuk memulai bisnis di Porsas itu tidak harus sampai pinjam ke bank ya. Hanya 260 tron, modalnya sangat kecil sekali, hanya 260 tron, kurang dari 200.000, teman-teman. Ya, seperti itu. Tetapi malam hari ini saya akan kasih trik 3 slot ya. Kurang lebih 1.650 tron itu bisa dapat 3 slot ya, teman-teman ya. Seperti itu. Kurang dari 1.500.000 ya. Potensinya 9 miliar. Hanya sekitar 300 tron. Ini kebanyakan ya. 260 tron sebenarnya. Nah, karena modalnya murah, semua orang bisa join dengan mudah. Bisnis ini cepat sekali berkembang. Ya, seperti itu, teman-teman. Apa yang kita transaksikan di Porsas? Wah, ini banyak sekali nih pertanyaan seperti ini, teman-teman ya. Sampai hari ini masih banyak yang bertanya seperti ini ya. Pak Yopi, apa sih yang kita jual? Produknya apa ya, Pak Yopi ya? Nah, di dalam Porsas kita melakukan jual beli hak usaha ya, teman-teman ya, melalui smart contract tadi ya, smart contract blockchain Tron tadi ya. Ketika kita bergabung, misalnya 3 slot, berarti kita sudah mendapatkan 3 hak usaha. Dan hak usaha itu dijual kembali kepada 3 orang. Ya, hak usaha itulah yang kita jual ya, teman-teman ya, seperti itu. Nanti akan saya jelaskan lebih rinci lagi. Oke, saat pertama kali kita bergabung, kita membeli slot 1 di X3 dari orang yang mengajak kita. Mau slot 1, slot 2, slot 3 sampai slot 15, itu yang di X3 ini dari orang yang mengajak kita ya. Slot 1 di X4, slot 2, slot 3 dan seterusnya sampai 15 itu dari member lain ya, teman-teman ya, seperti itu. Jadi ini sudah diatur ya, tidak diatur-atur kita ya. Jadi kita di sini semuanya sudah serba otomatis, itulah yang disebut dengan smart contract ya, kontrak pintar. Setelah itu kita diberikan 3 space kosong di X3 ya, dan 6 space kosong di X4 untuk kita jual kembali, teman-teman ya, seperti itu. Jadi kita bisa menjual 3 space kosong di X3, baik itu slot 1 kita hanya bisa jual 3 kepada 3 orang. Di slot 2 juga begitu, di slot 3 juga begitu, di slot 4 dan seterusnya kita bisa jual kepada 3 orang, kemudian terjadi recycle, nanti akan saya jelaskan. Nah, untuk dijual di X3 ini 3 space kosong, dan di X4 6 space kosong di X4 untuk kita jual kembali ya, teman-teman ya. Kita bisa melihat seluruh detail transaksi kita melalui bot notifier via Telegram kita. Jadi teman-teman bisa mengaktifkan Telegram ya, bisa diaktifkan juga bisa tidak ya. Kalau diaktifkan nanti semua bonus kita itu ada laporannya ya di Telegram, teman-teman ya, seperti itu. Punya saya tidak saya aktifkan. Jika sudah diaktifkan, bonusnya akan masuk seperti ini, ada laporannya ya, seperti ini teman-teman. ID 3511, you receive a profit $171 atau 6.400 tron, program X3 platform 7 dari ID 7759. Jadi selamat dia bilang ya. Jadi kita bisa dapat laporan seperti ini ketika kita menerima setiap bonus-bonus yang masuk ya dari Telegram kita ya. Begitu juga di laporan yang kedua ID 3511, kamu mendapatkan profit $5 atau 200 tron, program X4 dari platform 2 ya, kurang lebih ini laporannya seperti ini. Nah, laporan yang ketiga yaitu kita mentransfer ya, teman-temannya, mentransfer. You was sent to your upline, dia bilang ya, berarti kita mentransfer kepada upline kita ya, teman-temannya, seperti itu. Jadi kita kebalikannya, mungkin kita mengupgrade slot kita atau nambah slot ya, nambah slot, mungkin naik, dia nambah dari slot 3 naik ke slot 4 ya, teman-teman, seperti itu. Nah, Pak Ridwan tolong diterima itu ya, banyak sekali yang masuk karena saya terganggu dengan tulisannya terganggu. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Ini jadi hang ya. Bentar, sabar. Agak hang gara-gara banyak sekali yang masuk tadi. Saya terima. Bentar.
dalam Porsas ada 2 struktur ya, sebetulnya ada 3 ya teman-teman ya, tetapi kita tidak menggunakan X-Gold ya. X-Gold itu tidak kita mainkan di sini. Kenapa? Karena X-Gold itu mahal ya. Pertama mahal, yang kedua gas fee-nya terlalu mahal juga ya, sehingga tidak menguntungkan member-member di bawah kita ya. Kasihan mereka. Jadi kita kasih mereka yang murah, yang bonusnya 100%. Jadi X3 dan X4 tanpa X-Gold berarti kita cukup 100 Tron X3, 100 Tron X4. Berarti modalnya cuma 200 dan 60 untuk biaya transaksi tanpa X-Gold, teman-teman ya, seperti itu. Jadi kita tanpa X-Gold. Saat pendaftaran kita akan mengaktifkan X3 dan X4 tanpa X-Gold, tetapi baru 1 slot ya, perlu 260 Tron. Kurang lebih seperti ini ya, ini ya skemanya seperti ini teman-teman ya. Nah, ini 100 Tron X3, 100 Tron X4 tanpa X-Gold. Ini belum saya rubah ya, masih 400 Tron. Kalau X-Gold ini kan 200 ya, teman-teman, seperti itu. Kemudian X3 dan X4 dan X-Gold itu masing-masing punya 15 slot ya teman-teman ya. Jadi ketika kita baru bergabung dengan 260 Tron atau 1 slot tadi, kita membeli X3 1 slot, X4 1 slot ya. Sementara di sini kan ada 15 slot. Nanti boleh naik satu persatu ya, seperti itu teman-teman. Saat pendaftaran kita akan mengaktifkan X3, X4 tanpa X-Gold, tetapi baru 1 slot ya, 1 slot X3, 1 slot X4 ya, seperti itu. Kalau kita beli yang 1 slot, kalau kita beli yang 3 slot berarti 3 slot X3, 3 slot X4 ya, teman-teman, seperti itu. Oke, lanjut. Tiap slot bernilai 2 kali lipat dari slot sebelumnya, teman-teman ya. Penghasilannya pun juga 2 kali lipat lebih besar dari penghasilan sebelumnya, teman-teman. Bentar, ini ada yang masuk lagi nih. Pak Ridwan ada monitor nggak nih, Pak Ridwan? Banyak sekali yang masuk tuh. Nah, tiap slot bernilai 2 kali lipat dari slot sebelumnya, penghasilannya pun 2 kali lipat lebih besar ya. Jadi penghasilannya pun 2 kali lipat lebih besar, teman-teman. Nah, contohnya begini teman-teman. Slot 1 100 nilainya. Slot 2 berarti 2 kali lipatnya berarti 200. Slot 3 2 kali lipat dari 200 ini, slot sebelumnya kan dia bilang, berarti 400. Slot 4 800, slot 5 berarti 1.600, slot 6 berarti 3.200, slot 15 itu 1 juta Tron loh, 1.097.600 Tron. Itu bonusnya berapa slot 15? 1M. Bonusnya dari 1 orang kita dapat 1M. Belum slot 14A, belum slot 13A, belum slot ini. Ini kalau dihitung itu lebih dari 3 miliar. Dari 1 orang ya teman-teman ya, nanti saya akan jelaskan. Kita bisa selalu melakukan upgrade dari penghasilan yang sudah kita dapatkan sebelumnya, tidak harus memasukkan modal baru, teman-teman. Seperti itu. Nah, contoh begini teman-teman. Anda modalnya mulai dari 1 slot nih. Kan di sini ngajaknya 3. 1, ngajak 1 kan bonusnya 100 Tron. Kan 100%. Ngajak orang kedua 100 Tron juga, 200%. Udah 200 Tron, ya kan? Nah, 200 Tron ini sudah bisa naik ke slot 2. Ya kan? Jadi tanpa mengeluarkan uang pribadi lagi. Jadi tanpa mengeluarkan uang pribadi lagi dengan modal 260 Tron atau 200.000 kurang mungkin, Anda bisa punya potensi penghasilan miliaran juga. Kecuali kalau Anda mau cepat nih. Oh, Pak Yopi, saya mau strategi bagaimana cara cepat mendapatkan hasil ya yang cepat, dan duplikasi 3 ini punya penghasilan 9 miliar dalam waktu 1 tahun. Ya, teman-teman, seperti itu. Malam hari ini saya akan kasih strateginya ya. Partner atas dan bawah harus saling berkomunikasi ya. Kalau partner bawah Anda upgrade lebih dulu, maka penghasilan atas penghasilannya akan lolos. Contoh begini. Saya join 3 slot. Saya ngajak Pak Jeffrey misalnya ya. Pak Jeffrey juga 3 slot. Ya, 3 slot. Kemudian
Kemudian Pak Jeffrey naik ke slot 4 tanpa diam-diam nih, nggak ngasih tahu saya. Karena saya baru 3 slot, hak saya cuman sampai 3 slot loh. Ya, itu. Jadi slot keempat itu kabur dia, naik ke atas. Itu teman-teman. Jadi sebaiknya Pak Jeffrey kasih tahu saya, Pak Yopi, saya mau naik slot nih. Berarti saya tahan dulu nih. Tunggu dulu Pak, saya dulu yang naik. Berarti bonus yang 800 tron masuk ke saya. Jadi kita harus saling berkomunikasi. Jangan khawatir di sini, nanti semua informasi-informasi harus saling berkomunikasi dan dimasukkan ke dalam grup WhatsApp ya teman-teman ya, seperti itu. Tiap slot yang kita beli tadi itu sekali seumur hidup ya teman-teman ya. Jadi modalnya cuma sekali seumur hidup ya, tetapi akan mendatangkan penghasilan selamanya ya. Slot 1 ini sekali doang loh belinya. Slot 2 juga begitu sekali doang. Slot 3 juga begitu dan seterusnya dan seterusnya. Sekali seumur hidup. Jadi modalnya cuma sekali seumur hidup ya teman-teman ya. Jadi tidak mengeluarkan modal berkali-kali terus-terusan kayak bisnis yang di luaran sana ya teman-teman ya, seperti itu. Dari upgrade 1 partner saja, potensi Anda mendapat kurang lebih 3,4 miliar dari 1 orang. Coba Anda hitung nih. Slot 1 100, slot 2 200, slot 3 kalau misalnya di bawah Anda slot 1, slot 2, slot 3 dan naik terus-menerus sampai slot 15. Di slot 15 saja 1 juta tron loh teman-teman, 1.097.000. Coba kalikan rupiah. Itu 1 miliar lebih loh di slot 15. Slot 14 berapa? Slot 13 berapa? Slot 12 dan semua slot ini kabar baiknya 100% milik Anda. Bonusnya di sini kan 100%. Gitu ya, seperti itu. Jadi dari 1 orang saja 3,4 miliar, kalau kalikan 3 itu 9 miliar, lebih dari 10 miliar sebenarnya. Cuma saya bulatkan saja jadi 9 miliar kalau 10. Sebenarnya ini cuma dari X3. Dari X4 kita dapat lagi banyak. Bisa 18 miliar kita dapatnya total keseluruhannya. Ya, tapi mungkin Anda berpikir wah terlalu naif gitu ya, terlalu ini. Padahal di sini bonusnya itu langsung real time ya. Begitu kita daftar orang, bonusnya langsung masuk ke dalam dompet kita. HP itu dompet loh. Kapan kita mau jual, hitungan detik juga masuk ke jadi rupiah. Itu ya, seperti itu teman-teman. Nah, cara kerjanya begini, cara kerjanya ya teman-teman ya. Cara kerja X3 dan X4. Yang atas ini X3, yang di bawah ini X4 ya. Ini contohnya Anda lah ya. Ini ID. Ketika Anda bergabung nanti di X3, Anda langsung dapat ini nomor ID Anda nih di sini. Misalnya 45567 misalnya gitu ya. Kemudian di sini angka 100 ya. Kalau slot 1 angka 100, slot 2 berarti 200, slot 3 berarti 400 ya. Kalau 3 slot berarti ada 3 beginiannya kalau 3 slot ya. Nah, di bawahnya ada masing-masing 3 titik kosong ya teman-teman ya. Maksudnya apa itu? Itu harus Anda isi gitu ya. Nah, bonus yang pertama, katakan di sini Pak Jeffrey ngajak orang pertama, misalnya ngajak Pak Sukono gitu ya, seperti itu. Dapat nih bonus 100%. Tergantung 100% dari slot berapanya nih. Kalau slot 1 berarti 100% dari 100 tron. Berarti 100 tron milik Bapak semua nih. Ngajak orang kedua, katakan Yopi di sini ya. Dapat lagi 100%. Berarti sudah 200 tron. Di slot 3 juga begitu, di slot 2 juga begitu, di slot 3 juga begitu cara kerjanya teman-teman ya. Nah, orang ketiga ngajak misalnya Bu Ita misalnya, Bu Ita dari dari Bandung misalnya ya. Nah, orang ketiga ini berarti karena titiknya cuma 3 ya teman-teman ya. Titiknya kan Anda diberi cuma 3 space kosong atau 3 titik kosong di bawahnya. Berarti penuh dong. Tetapi bonus dari orang ketiga ini untuk Anda membeli titik kosong lagi kepada upline sehingga dia terima bonusnya. Upline Anda yang terima. Dan ini kosong lagi teman-teman ya. Jadi orang ketiga membeli titik kosong. Otomatis ya, bukan kita beli-beli, saya mau beli titik dari kamu dong, bukan begitu. Otomatis dia, ya seperti itu, sistem yang ngatur. Nah, ini kosong lagi. Sehingga kalau sudah kosong, dapat lagi orang keempat taruh di sini, orang kelima di sini, orang keenam kosong lagi, beli lagi, gitu ya, seperti itu. Nah, itu yang namanya recycle. Loh, kok nggak dapat bonus, gitu ya. Nah, ada nanti bonusnya, gitu ya, seperti itu. Nah, di X4, di sini tadi kita dapat 200% ya, di X3 100 dari orang pertama,
100 dari orang kedua, 100 dari orang ketiga, buat recycle. Jadi dapatnya cuma 200% untuk satu putaran, ya teman-teman ya. Seperti itu untuk satu putaran di X3, ya. Di X4 bagaimana? Orang pertama dan kedua ini masih naik ke atas. Orang pertama siapa nih di sini tadi? Pak Jepri kan ini tadi ya, Pak Jepri. Ngajak siapa tadi ya? Katakan ngajak saya ya. Di sini kan saya ya di X3. Ngajak saya berarti Pak Jepri tidak terima dari ini. Karena saya juga beli di X4 kan gitu. Seperti itu. Orang kedua katakan Pak Jepri ngajak Pak siapa tadi? Pak ini ya, Pak Sukono dari Surabaya. Nah, orang kedua berarti masih tidak dapat, menjadi spillover namanya itu. Makanya di sini kadang-kadang orang yang belum dapat siapa-siapa, ada bonusnya di sini banyak nih ya. Ya ada kejadian ya member saya sudah dapat $1.000 lebih ya. Padahal dia nggak ada rekrutan gitu ya. Itulah yang dinamakan limpahan. Tetapi malam hari ini saya tidak mengajarkan itu ya. Jangan ngajak orang hanya gara-gara pengen dapat limpahan gitu ya, seperti itu. Jadi kalau kita kerjakan secara benar, hasilnya 9 miliar loh teman-teman. Oke. Nah, orang ketiga di sini tadi kan buat recycle. Anggap aja di sini tadi ngajak Bu Ita tetapi buat recycle. Nah, orang ketiga Bu Ita yang di X4-nya udah di baris kedua. Bapak dapat, Pak Jepri dapat nih. Orang keempat di X3 dapat 100%, di X4 dapat 100% juga karena di X3 kan mulai lagi dari orang pertama. Di X4 sudah di orang keempat di sini posisinya di baris kedua. Baris kedua ini milik kita loh, teman-teman. Orang kelima dapat lagi. Orang kelima dapat lagi di sini, ya. Orang keenam recycle, ya. Di sini recycle membeli titik kepada member lain. Jadi sehingga ini kosong lagi ya teman-teman ya, seperti itu. Nah, untuk lebih ini lagi dari satu putaran di sini kita dapat 200%. Orang ketiga recycle. Kalau di sini kita dapat 300%, orang keenam recycle, gitu ya. Ini orangnya sama loh teman-teman, bukan di sini beda, bukan. Karena dia juga ngambil X3, dia juga ngambil X4, gitu ya, seperti itu. Kayak gitu. Ya paham ya, jadi bukan di sini, harus banyak orang ya, nggak begitu ya. 3 orang aja dapat 9 miliar loh, seperti itu ya. Recycle akan terjadi di semua slot, ya. Slot 1 juga ada recycle, slot 2 ada recycle, slot 3 dan seterusnya sampai slot 15 ada recycle. Teman-teman, recycle ini terjadi di semua partner di bawah kita loh. Contoh ya, Pak Jeffrey ngajak ada 100 orang. Ketika mereka recycle, mereka beli slot kosongnya dari Bapak loh. Bapak dapat bonus dari 100 orang, 100 kali recycle. Wow, luar biasa itu. Jadi recycle ini sumber penghasilan kita yang kedua terbesar setelah bonus referral ya. Bonus referral tadi berapa? 3, sekian M ya, 9 miliar ya bonus referral kalau 3 orang ya. Tetapi recycle ada lagi recycle gitu ya. Recycle ini merupakan sumber penghasilan kita kedua. Jadi setiap mereka recycle 3 kali satu putaran atau 3 orang ketiga recycle, beli titiknya dari kita loh teman-teman. Seperti itu. Nah, jadi ini merupakan sumber penghasilan kita terbesar ya teman-teman ya. Nah, aplikasi apa yang harus kita install? Di sini Token Pocket, ada juga yang lain juga ada ya, ada Clever, ada Tronlink ya. Tetapi saya anjurkan untuk satu jaringan duplikasikan sama ya teman-teman ya. Jangan ada yang pakai Tronlink, ada yang pakai Clever. Nanti kalau ada member Anda nanya, Pak Jeffrey kalau yang di bawah ini bermasalah, nanya ke Bapak, dia pakai Tronlink, Anda nggak paham cara kerjanya beda, ya kan gitu. Bentuknya beda gitu seperti itu. Nah, kemudian kita bisa install di Play Store atau App Store untuk yang Apple ya. Kalau yang Android biasa kita di Google Play Store. Kemudian semua penghasilan kita yang ada di dalam Porsas itu cuma tercatat aja. Sebetulnya Tron kita itu sudah ada di dalam dompet wallet kita loh, atau Token Pocket. Jadi Token Pocket sama Porsas itu nggak ada hubungannya, gitu ya. Tetapi Anda punya Token Pocket, Anda punya Porsas, jadi punya 2 nih. Jadi 2 itu sebetulnya nggak ada hubungannya, cuma masuknya dari Token Pocket karena Token Pocket ini adalah dompet Anda, ya. Jadi penghasilannya masuk ke sini, ya seperti itu. Jadi
Semua aset dan penghasilan kita ada di dalam pocket di dalam dompet kita ini, dan simpan kode private key kita ya teman-teman ya. Jangan simpan di screenshot, jangan simpan di WA, jangan simpan di dalam HP. Jangan ya. Karena kenapa? Kalau HP-nya rusak, hilang juga loh. Ya, banyak sekali kasus hampir tiap hari di dalam tim kita nih ya. Kode private key-nya hilang. Ya, kalau kode itu hilang, berapa miliar pun bisnis Anda nggak bisa diapa-apain lagi. Karena ini tidak ada admin, tidak ada orang ketiga ya teman-teman ya. Jadi nggak bisa komplain kemana kita minta gitu ya, seperti itu. Jadi kode private key ini sangat rahasia ya teman-teman ya. Jangan dikasih ke siapapun. Karena yang mengetahui kode itu dia bisa membobol akun Anda loh. Dia bisa melakukan transaksi loh dari situ ya, seperti itu. Jadi paling aman tempat menyimpannya di mana? Di dalam email. Ya, cara menyimpan di dalam email bagaimana? Anda buka email, kemudian kirim email, isinya kode private key kita. Kemudian kirimnya kemana? Ke email Anda lagi. Jadi email yang sama bisa untuk mengirim email ke email yang sama. Beberapa detik kemudian akan ada email masuk, di dalam kotak masuk itu private key kita. Dan itu jangan dihapus. Kalau tidak dihapus mau ribuan tahun tetap ada. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian minta bimbingan kepada orang yang mengundang Anda atau mengajak Anda atau calon sponsor Anda untuk pendaftaran lebih lanjut. Jadi kita harus berkomunikasi terus-menerus sama leader kita atau kepada orang yang mengajak kita ya teman-teman ya. Jangan sendiri-sendiri karena di sini banyak sekali proses-proses pendaftarannya itu jangan berkali-kali klik, nanti kepotong berkali-kali biaya gas fee-nya atau biaya transaksinya. Jadi mengkliknya itu cukup sekali-sekali aja, jangan berkali-kali. Cukup sekali untuk X3, sekali untuk X4 gitu ya, seperti itu. Jangan berkali-kali, kalau berkali-kali kepotong dobel-dobelan dan habis nanti tron Anda. Gitu ya, seperti itu. Nah, presentasi saya sekian. Bagi Anda yang mau bertanya, ini kebetulan ada Pak Ahmad baru masuk ini Pak Ahmad ya. Tadi katanya mobilnya lagi bocor ya. Oke, yang mau bertanya silakan bertanya ya. Saya sudah buka ininya ya, buka mikrofonnya, silakan dinyalakan. Yang bertanya saja, jangan dinyalain semua ya. Boleh bertanya ya Pak Ahmad, silakan. Baru datang nih Pak Ahmad. Ya, terima kasih Pak Yopi. Mohon maaf kepada para troners dan calon mitra sekalian ya. Jadi sekali lagi jangan ragu di bisnis kebun digital Tron ini para troners sekalian, karena setelah saya pelajari dari berbagai media online ya, ini bisnis akan terus berkembang. Jika teman-teman tidak mulai sekarang melek digital dan memahami sistem di industri 4.0 ini, saya khawatir nanti kita semua akan ketinggalan ketika akan meluncur industri di 5.0. Kemudian kalau ada pertanyaan, pertanyaannya itu adalah apakah ini legal? Bagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Yopi juga ada disinggung ya. Sekali lagi saya tegaskan ini sangat legal sekali. Karena Tron ini itu adalah aset ya, adalah aset. Artinya tidak ada campur atau aturan pemerintah untuk mengatur aset ini agar kita tidak bisa memilikinya. Kenapa? Karena aset ini itu tertanam di jaringan internet setelah si pembuatnya yaitu Lado menciptakannya. Jadi dia sendiri juga tidak ada campur tangan. Jadi mengapa di sini Polsek tidak perlu ada izin OJK atau lapor? Karena kita tidak tersentralisasi. Nah, kita ini terdesentralisasi. Artinya ketika Polsek ini terdesentralisasi, uang kita itu adanya di HP kita masing-masing. Artinya tidak ada kekhawatiran bagi kita itu akan berpindah tangan. Tapi kalau dia tersentralisasi, ada terpusat, itu ada kekhawatiran. Makanya di situ perlu campur tangan pemerintah untuk melindungi
hak-hak kita sebagai warga negara. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita menjaga dompet digital kita masing-masing? Maka caranya itu adalah jangan sempat lupa privat key. Tadi juga sudah disinggung oleh Pak Yopi ya, top leader kita. Jangan lupa privat key. Ini juga banyak terjadi di komunitas Forsagetron yang khususnya di Riau ya. Jadi ketika sudah ada bonus baru tersadar. Baru bingung cara bukanya. Udah jelas ini dompet digital kita tidak bisa kita lapor sana sini karena kita sendiri yang punya kuasa. Kita sendiri yang punya bosnya. Jadi sudah banyak di tim Forsage Riau ini juga yang satu malam nggak tidur para tronor sekalian. Ngapain? Cari kunci. Ada sampai otak-atik ingat-ingat password-password yang sudah lama-lama sehingga bisa membuka. Kemudian dicari privat key tidak juga jumpa. Akhirnya dia memikirkan satu malam itu passwordnya. Password-password yang dia ingat ya biasa ya, kita biasanya kan ada password-password tertentu yang kita sering kita pakai ya. Itu sudah terjadi di komunitas Forsage Riau ya. Jadi ini jangan terjadi bagi teman-teman lainnya. Kemudian bagi kita yang muslim, jika ada pertanyaan apakah ini haram atau halal, ini adalah mubah ya. Makanya ada mungkin tadi ditampilkan bahwa ini bukan riba. Kenapa bukan riba? Karena kita bukan investasi menggandakan ya. Kita di sini adalah akadnya jual beli ya. Jadi jual beli itu diperbolehkan bagi hukumnya selama jelas apa yang diperjualbelikan, dan yang diperjualbelikan ketika di Forsagetron ini juga jelas apa itu yang diperjualbelikan. Namanya smart contract atau bahasa sederhananya itu franchise ya. Itu dia. Kemudian ada pertanyaan lain. Kan ini kan nggak nampak. Maka pertanyaan-pertanyaan seperti itu tuh udah banyak juga saya jumpai. Maka seperti ini gambarannya para tronor sekalian. Sebenarnya negara kita ini sudah mengarahkan ke digital. Contohnya ketika teman-teman itu punya dompet Dana misalnya, akun Dana, kemudian GoPay, kemudian kita juga punya aplikasi bank ya. Ketika kita ingin mentransfer uang, itu kan yang kita transferkan kan bukan uang kita, tapi hanya bentuk angka-angka saja. Misalnya saya mau mentransferkan uang ke Pak Yopi misalnya 1 juta. Saya hanya cukup ketikkan saja 1 juta. Pertanyaannya, uangnya di mana? Kan nggak ada yang tahu uangnya di mana. Itu dia ya. Jadi sebenarnya kita sudah diarahkan ke arah digital oleh pemerintah kita. Kalau teman-teman para troners nggak melek digital mulai sekarang, saya khawatir ya, kita tidak akan mendapatkan atau hanya sebagai penonton saja. Jack Ma saja bisa, masa kita nggak bisa? Ya, terima kasih. Begitu saja. Tanya saja ya, teman-teman yang bertanya saja, menyalakan ininya, menyalakan. Oke, sorry, bagian apa namanya tuh, langsung saja, tidak usah bertanya, tidak usah di chat ya, karena chatnya saya off-kan tadi, gitu ya. Jadi bertanya saja langsung, biar lebih enak. Pak Dion, silakan testimoni. Ini seorang anak muda, Pak Evan ya, Pak Evan seorang anak muda dari Bekasi, dan yang ngerekrut dia luar biasa sekali dari ini ya, dari Singapura yang ngerekrut dia. Pak Evan, silakan Pak Evan. Ya, selamat malam. Thank you banget Pak Yopi atas apa nih istilahnya, atas kesempatannya, atas presentasinya yang begitu bikin bersemangat ya. So, yes, nama saya Evan. Selamat malam buat semua dimanapun teman-teman berada. Ya, puji Tuhan, muka saya masih cukup muda untuk dikira mahasiswa ya, padahal sudah lulus sejak beberapa tahun silam ya. Tapi anggaplah saya masih anak SMA juga boleh, nggak jadi masalah. Saya juga di Bekasi, jadi satu daerah dengan Pak Yopi, baru menjalankan bisnis ini sekitar, let's say, 6-7 hari, ya at most seminggu. Dan di sini juga aku ngajak beberapa member baru yang join di bawah jaringan saya. Jadi hopefully ini ada satu peluang dengan momentum yang luar biasa. Ya, namanya momentum ketika
ada itu harus lekas-lekas diambil ya. Jangan sampai lepas. Ketika ada kesempatan, marilah kita hajar. Kita sikat kalau tadi ada video tentang sikap. Ada sikap dan kita sikat juga kesempatan tersebut. Ya. Dan kita bagikanlah ke teman-teman, ke keluarga, karena I think dengan bisnis ini kita bisa membantu banyak orang. Lah intinya itu. Tujuan kita bisa mulia, kita bisa membantu kehidupan, kita bisa mempererat tali pertemanan juga persaudaraan di antara keluarga, dan intinya this is a good thing to do and a really good thing juga to share ke semua orang ya. Jadi I think that's about it. Thank you banget. Saya kembalikan lagi kepada Pak Yopi. Oke, luar biasa sekali kita beri aplaus yang meriah buat seorang anak muda. Saya pikir tadi masih kuliah ya, karena masih muda sekali ya. Oke, Pak Evan, thank you. Mungkin ada sebuah testimoni yang sangat luar biasa sekali, di mana baru hari ke-6 ini, tetapi jaringannya sudah luar biasa ya. Udah 4 slot ya, mau naik ke slot ke-5. Bahkan tadi pagi saya kasih tahu ke leadernya ya, tolong kalau naik slot ya, artinya komunikasi, nanti takutnya leadernya belum slot 5 ya, ternyata leadernya sudah slot 6 ya, nggak apa-apa gitu ya. Nah, jadi kalau leadernya belum slot 5, kita naik slot 5, leadernya slot 5-nya lolos, nggak dapat, lompat ke atas dia gitu ya. Jadi kita di sini mendapatkan bonus sesuai dengan slot kita punya ya. Misal saya slot 1, saya mau ngajak yang 5 slot deh, biar modal saya kecil, hasilnya besar, nggak bisa. Jadi kita menerima bonus sesuai dengan slot yang kita punya, gitu ya, seperti itu. Jadi bisnis ini sangat adil sekali ya. Nah, ada seorang ibu lagi nih ya, seorang ibu dari Bandung ya, luar biasa ya, baru bergabung, apa namanya tuh, sudah sangat. Ibu Ita ada monitor nggak, Bu Ita? Bu Ita ada. Tadi sih ada, tapi nggak apa-apa. Bu Ita, halo Bu Ita. Oke. Nah, kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Nanti saya akan bantu jawab, dan boleh juga ya. Artinya ketika japri saya di WA, kasih tahu yang mengundangnya siapa. Di sini mau konsultasi boleh. Jadi artinya harus kasih tahu yang mengundang. Jadi kita bergabunglah kepada orang yang mengajak kita pertama kali ya. Saya bergabung sama Pak Yopi saja ya. Jangan ya. Jadi kita harus, nanti kalau member Anda saya ambil lagi, marah loh Anda sama saya gitu loh. Jadi saya selalu menolak orang yang kecuali dia nggak ngasih tahu ya. Saya dapat nomor telepon Pak Yopi dari Facebook atau dari YouTube gitu ya. Jadi dia bergabung gitu ya, seperti itu. Nah, jadi itu tidak masalah gitu ya, seperti itu. Nah, ada Pak Parno nih ya, Pak Parno. Halo Pak Parno,